Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai surah At-Tin. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa kita yang benar-benar khusyuk, ya, pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat, dapat membawa barokah untuk kita semua. Berdoa, mulai. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Tujuan apa yang kita dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, jadi yang pertama, ya, kalian nanti dapat membaca surah At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, menghafal surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian ketika sore hari ngaji di TPQ atau ngaji di Madin, nanti kalian pasti mudah sekali pelajaran ini. Kalau nggak pernah ngaji sore, nggak pernah ngaji malam, nah, pasti akan sulitan. Terus kadang-kadang ada yang belum hafal, ada nggak? Ada pasti. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awud terlebih dahulu dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini bacanya wat ya, watini. Jadi tidak lamnya tidak usah dibaca, langsung masuk watini. Mengapa kok tidak dibaca? Nah, karena di sini ada baca buku Al-Syamsiyah. Jadi Al-Syamsiyah ini paling mudah aja, gak usah dihafal hurufnya, bisa ketika ada alif dan lam ini, namanya ya. Lamnya kok tidak ada harokat sukun, tidak dibaca, maka disebut Al-Syamsiyah. Nah, jadi ini T ini dibaca panjang, dua harokat. Mengapa kok dibaca dua harokat? Karena apa? Ada harokat kasroh diikuti ya sukun. Ini bacaan at-tobi'i. Selanjutnya lagi di sini ada al lagi. Ya, lamnya tidak dibaca, tidak ada harokat sukun. Tadi namanya apa? Al-Syamsiyah, ya benar. Terus selanjutnya nih di akhir wazaitun. Nih tun dibaca panjang ya. Nih ada huruf mat bertemu huruf yang berharokat. Nah, ini disebut mat arid lis sukun. Nah, kita baca sama ya. Watini wazaitun. Nah, jadi kalian bisa mengikuti ya. Saya ulang lagi. Watini wazaitun. Kita lanjut ayat yang kedua. Nah, di sini ada lagi waltu. Nah, ini tiga panjang seperti tadi ya. Kalau tadi kasroh diikuti ya sukun, sekarang ada dumah. Ini dumah diikuti waw sukun. Jadi baca panjang, dua harokat. Ya. Waltu panjang. Ini sama tadi ya. Watpobi'i. Lagi sini lagi. Waturisi. Ya ini isinya juga panjang. Sama ya. Sama seperti ayat satu tadi. Juga mat tobi'i. Ini juga lagi. Nina. Nah, huruf mat diikuti huruf hijaiyah yang berharokat. Di akhirnya tadi apa? Mat arid lis sukun. Ya, jadi bacanya sepertinya waturi sinin. Waturi sinin. Di ayat 2 seperti itu bacanya bisa diikuti sama-sama gantian ya. Kita lanjut sama tadi. Tadi ada huruf mat atau panjang ya. Tadi dibaca dua harokat, ini juga sama. Harokat fathah panjang yang fathah berdiri ha. Waha sama.
Ini disebut mat tabii juga. Selanjutnya ada lagi ini al. Nah, tadi kalau al tadi lamnya tidak dibaca, sekarang alnya, lamnya ada harokat sukun. Kalau tadi al syamsiyah, berarti sekarang al apa namanya? Al omariyah. Ya, benar. Lanjut lagi ini sama lagi. Al, lamnya dibaca berarti ya sama seperti tadi ya. Al omariyah. Terus di akhir ini sama lagi tadi mat arid lis sukun. Ya, di sini. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Lanjut ayat yang keempat. Di sini ada laqad. Nah, dan kenapa kita laqad mantul L-nya? Nah, karena ini disebut bacaan qalqalah. Ya, qalqalah karena huruf qalqalah itu ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, tof. Kalau biasanya disingkat itu baju di toko. Baju berarti ba dan jim. Di berarti dal, toko berarti to dan tof. Ada 5 huruf ya, ingat-ingat seperti itu. Kalau ada huruf qalqalah tadi ada diberi harokat sukun atau matinya asli itu disebut qalqalah jugro. Tapi ketika huruf qalqalah tadi kok mati karena wakaf atau karena kalian berhenti, maka disebut qalqalah kubro. Ini qalqalah sugro ya karena matinya asli atau sukun. Ada lagi tadi maksudnya kholaq. Nah, ini sama ya. Disebut qalqalah sugro. Terus ini al insana. Nih, ada al ya, lamnya dibaca. Tadi apa? Nah, iya, Al-Omaria. Terus ini ada lagi baru insana. Nah, ini nun sukun bertemu sin. Di sini bacaan ikhfa hakiki harus baca gimana? Dengung dan samar. Insa. Terus sanya panjang sama tadi ya. Fathah diikuti alif. Disebut mat tabii. Terus ini ada lagi fi panjang. Ada tanda layar di sini ya. Kalau ada huruf mat ini diikuti alif atau hamzah berlainan kalimat maka disebut mat jaiz munfasil. Ini bisa dibaca 2, 4 atau 5 harokat boleh. Selanjutnya ada tak sama tadi qalqalah sugro pintar. Terus wimin baca wim tadi apa? Di akhir ayat mat arid lis sukun ya. Ini sudah semua, maka kita baca sama-sama ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ya, saya ulang lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lanjut ke ayat 5. Ya, di sini ada summa, ada mim tasdid. Ya, ini disebut gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah ini hurufnya ada 2, mim dan nun yang bertasdid. Jadi kalau ada mim atau nun bertasdid, maka harus dibaca dengung. Ya. Summa, summa, bukan summa, salah tapi summa. Ya. Terus selanjutnya lagi rodat. Nah, tadi sudah baju di toko. Dal sukun dibaca kalau kelas sugro pintar. Ini ada fathah panjang, fathah berdiri. Tadi sudah ada mat tabii sama ya. Ini ada fathah berdiri lagi, mat tabii safili. Terus di akhir ayat nah, sama lagi. Ada huruf mat diikuti huruf yang berharokat berarti apa? Mat arid lis sukun. Kita baca sama-sama ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma dong ya. Tsumma radad mantul. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita lanjut ke ayat 6. Kita lanjut ke ayat 6. Di sini karena tadi sudah ada 5 ayat yang Bapak Guru jelaskan. Jadi di sini kita tinggal mengulang, kalau sama berarti langsung kita lanjutkan ya. Di sini ada di kasroh
bertemu ya sukun. Alladzina. Jadi ini sama tadi bacaan mat tabi'i. Ini ada alif, ada harokat fathah panjang. Jadi sama mat tabi'i tadi lagi ya. Selanjutnya ada dumah diikuti waw sukun. Nu, manu, nunya. Ini dumah diikuti waw sukun juga panjang seperti tadi mat tabi'i 2 harokat. Selanjutnya wa amilus. Nah, ini ada alif lam, tapi lamnya tidak dibaca. Berarti tadi sama dengan syamsiyah ya. Bentar lanjutnya. Hati, solihat, so dulu ya. So dan ha ini sama. Jadi sama-sama mat tabi'i. Lanjut, falahum. Nah, mim sukun bertemu alif. Di sini dibaca jelas karena bacaan idhar syafawi. Ajrun. Nah, jim tadi ya, masih ingat ya? Baju di toko. Jika diberi harokat sukun, maka dibaca mantul. Namanya tadi apa? Kolah sugro. Selanjutnya, ajrun. Nah, ini ada matain bertemu goin. Ya. Ini harus dibaca jelas juga karena bacaan idhar halki. Ya. Ajrun. Selanjutnya ada mam nunin. Mam mim sukun bertemu nun. Sama dengan tadi, mim sukun bertemu alif. Bacaannya idhar syafawi. Terus di akhir ayat sama tadi lagi ya, mat bertemu huruf hijaiyah yang berharokat mat arid lis sukun. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, saya ulangi sekali lagi. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke ayat 7. Nah, di sini ada yang pertama itu lafal Allah. Alaisallahu. Nampak baca sawah bukan salah ya. Tapi alaisallahu karena di sini ada lafal Allah tafkhim ya. Bacanya wah bukan lah. Nanti kalau lafal Allah didahului harokat fathah atau dhammah itu dibaca wah tafkhim. Kalau didahului kasroh bacanya lah. Contohnya bismillah. Nah, ya, nah, itu harokatnya kasroh. Jadi lah bacanya. Selanjutnya ada al-hakimin. Ya, lamnya dibaca sukun. Jadi di sini ini bacaan al-qamariyah. Terus selanjutnya ada ha panjang ya. Ini fathah berdiri, fathah panjang disebut mat tabi'i. Nah, yang terakhir sama tadi ya. Ya kasroh diikuti ya sukun, ya mat, terus bertemu huruf hijaiyah yang berharokat. Namanya mat arid lis sukun. Ya, kita baca lagi yang ayat 8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saya ulang lagi. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, demikian penjelasan tajwid mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita baca secara bersama-sama kolektif ya, dari ayat 1 sampai ayat 8 secara berurutan. Siap ya? Ingat diawali dengan basmalah terlebih dahulu. Ya, mari kita baca bersama-sama. Jangan lupa baca ta'awud terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Di sini ketika membaca Al-Qur'an ya, tadi Pak Guru berhenti di setiap akhir ayat. Ya. Di sini biasanya boleh ada tanda waqaf lam alif, itu boleh dilanjutkan ya, lebih baik ya. Jadi itu tanda waqaf lam alif itu la taqif namanya. Jadi itu ada bukan tempat wakaf. Jadi bisa baca wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh ya. Saya rata-rata asfala safilina illa. Nah, itu nanti diulang lagi illal ladzina amanu. Nanti bacanya seperti itu ya. Itu kalau la taqif ya. Tadi ketika Pak Guru baca wa amilus solihat, ya, kok berhenti di tengah-tengah ayat? Ya tidak apa-apa, tapi kita harus mengulangi dari sebelumnya ya. Jadi saya ulangi dari wa amilus solihati sampai ghairu mamnun. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Karena membaca Al-Qur'an itu satu nafas ya, satu kali berhenti. Nggak boleh buat suratnya ayatnya panjang, kalian nafas berkali-kali tapi tidak mau berhenti. Nah, itu jadi kalau nggak kuat nafasnya harus diwakofkan, harus diberhentikan. Tapi ketika itu di tengah ayat tidak ada tanda apa-apa, kita mengulangi lagi dari sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan kita semua di sini dapat membaca dengan baik, dengan yang penting tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya ya. Itu ya. Kita lanjut. Ada tugas yang perlu kalian buat ya. Tugas yang hanya satu saja, yaitu kalian membuat video menghafalkan surah At-Tin ya. Jadi nanti video tersebut setelah selesai nanti bisa dikirim melalui WA Bapak Guru ya. Siap ya, WA pribadi saja, jangan di grup ya. Demikianlah ya pembelajaran. Semoga mendapatkan manfaatnya dan kita dapat membaca, menghafal surat At-Tin dengan baik dan benar. Mari kita tutup pembelajaran daring kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.